Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena hakikat dari seluruh nikmat yang ada itu adalah berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang ada pada kalian itu berasal dari Allah. Dan kewajiban kita hanya satu, yaitu mensyukuri nikmat Allah ta'ala dengan cara kita mengakui nikmat itu berasal darinya. Yang kedua, kita memujinya. Dan yang ketiga, kita gunakan nikmat yang ada untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan ini termasuk dari salah satu bentuk kita mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sholawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Ikhwani wa akhwati, kaum muslimin wal muslimat yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari tafsir surat Al-Ghasyiyah. Yang sebelumnya telah kita sampaikan tafsir secara global atau secara garis besar. Maka pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pembahasan tafsir dari surat Al-Ghasyiyah secara terperinci dalam arti tafsir ayat per ayat. Dan sebelum kita menjelaskan atau kita akan membacakan dan menjelaskan apa yang disebutkan di buku ini, mari terlebih dahulu kita dengarkan bacaan dari surat Al-Ghasyiyah secara lengkap yang akan dibacakan oleh Ustadz Abdurrahman. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idhin khashi'ah. 'amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min 'aynin aniyah. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت
وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Demikianlah bacaan dari surat Al-Ghasyiyah. Semoga kita semua bisa mengambil faidah dari bacaan tersebut. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat tafsir surah, tafsir dari surat Al-Ghasyiyah ini. Yadhkuru ta'ala ila ahwali yaumil qiyamati. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Ghasyiyah ini keadaan-keadaan yang ada pada hari kiamat. Wa ma fiha minal ahwalit tammati wa annaha tahsyal khalaiqa bisyadaidiha. Dan juga menyebutkan apa yang ada di dalamnya, yaitu yang berkaitan dengan hari kiamat, berupa apa? Minal ahwalit tammah, yaitu malapetaka yang begitu besar, perkara menakutkan yang begitu dahsyat. Wa annaha tahsyal khalaiqa bisyadaidiha. Dan bahkan al-ahwal at-tammah tersebut, yaitu malapetaka, perkara yang menakutkan yang sangat besar, itu menyeliputi seluruh makhluk, ya, menyelubungi bahkan mendatangi seluruh makhluk, bisyadaidiha, ya, dengan dahsyatnya, ya, sehingga pada hari kiamat tidak ada istilah orang ketika itu merasa nyaman, merasa tenang, ya, bahkan diliputi dengan ketakutan, ya, karena saking dahsyatnya. Fayujazawna bi'a'malihim, dan mereka, yaitu makhluk atau manusia secara khusus, secara umum adalah seluruh makhluk termasuk di dalamnya, yaitu makhluk-makhluk yang mendapatkan beban kewajiban syariat, yaitu para jin termasuk di dalamnya, ya. Fayujazawna bi'a'malihim, maka pada hari kiamat tersebut mereka diberi balasan sesuai dengan amal perbuatannya, ya, sebagaimana kita tahu bahwasannya balasan amal kebaikan berupa kebaikan, sebaliknya balasan amal keburukan atau kejelekan maka berupa kejelekan pula. Wa yatamayyazuna ila fariqaini, mereka terpisah atau terbagi menjadi dua kelompok. Fariqun fil jannati, sebagiannya berada di surga, wa fariqun fis sa'iri, dan sebagian yang lain berada di neraka. Ya, semoga kita semua termasuk yang ini, yaitu fariqun fil jannah. Amin ya rabbal alamin. Fa akhbara an wasfi kilal fariqaini, maka di dalam surat Al-Ghasyiyah ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan tentang sifat dari dua kelompok tadi, ya, dari kedua kelompok tadi, baik yang fil jannah maupun yang fis sa'ir, baik yang kelompok masuk surga maupun yang masuk neraka, akan diterangkan di surat ini. Faqala fi wasfi ahlin nari, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, tentang mensifati orang-orang yang menjadi penghuni neraka, ya, diawali dengan
menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Wal'ayyadzu billah. Ya, jadi diawali dengan ahlun nar, baru nanti yang setelahnya ahlul jannah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhu yawma idzin. Ya. Wujuhu yawma idzin, yaitu pada ayat yang ke-8. Ya, pada ayat yang ke-8 Allah taala menyebutkan pada hari itu banyak pula wajah. Ya. Pada hari itu banyak pula wajah. Afan, ini pada ayat yang kedua, afan. Pada ayat yang kedua, pada hari itu banyak wajah yang nanti disebutkan khosyiah itu ya. Anda ulangi, faqala fi wasfi ahli nar, maka Allah taala menyebutkan tentang sifat penghuni neraka, wujuhu yauma idzin, pada hari itu. Ya. Ai yaumal qiyamati, maksudnya yauma idzin yaitu hari kiamat. Ya, karena dari sisi nahwunya ketika ada lafadz dzaraf kemudian yang tadinya lafadz id atau idzanya diganti dengan tanwin, maka itu menunjukkan ada satu kalimat yang dihilangkan, yauma idzin yaitu yauma idza, ya. Yauma idza, atau di sini disimpelkan ai yaumal qiyamah. Ya. Pada hari itu wajah-wajah pada hari itu yaitu pada hari kiamat khasyi'ah. Ya, khasyi'atun, khasyi'ah. Ya, artinya khasyi'ah itu takut. Dan yang dimaksud di sini ya minal dhulli wal fadihati wal khizyi. Ya, pada hari itu wajah-wajah mereka itu pada hari kiamat, wajah-wajah mereka itu khasyi'ah, tertunduk, terhina. Ya, minadzulli, merasa hina, wal fadihah, ya, wal fadihah yaitu khawatir tersingkapnya aib atau kejelekan. Ya, wal khizyi, dan juga merasa malu. Sehingga pada hari kiamat tidak ada seorang pun yang pede, kalau istilah kita, percaya diri. Ya, percaya diri, dia tidak ada khawatirnya, ya, tidak ada yang seperti itu. Ya, pada hari itu wajah-wajah mereka itu khasyi'ah, ya, merasa tertunduk, merasa terhina, khawatir aibnya terbuka, dan juga merasa malu. Amilatun nasibah. Ya, sekali lagi ini masih bicara tentang apa? Sifat ahlun nar. Amilatun nasibah. Pada ayat yang ketiga Allah taala menyebutkan amilatun nasibah. Kenapa wajah mereka tertunduk, terhina, merasa malu? Karena mereka bekerja keras, amilah, akan tapi nasibah, bekerja keras bahkan sampai letih, sampai payah. Ai ta'ibatun fil azabi. Ya, mereka merasa capek, merasa letih, berada di dalam siksaan. Ya, disiksa sampai merasa letih karena tidak ada berhentinya sedikit pun. Ya, kalau di dunia menderitanya manusia, ada saat-saat dia merasakan nyaman. Tapi di sana siksaannya itu tidak ada jeda sedikit pun untuk merasakan nyaman. Ya, sehingga amilatun nasibah, ta'ibatun fil azab, tajuru ala wujuhiha wa tahsya wujuhahumun naru. Ya, membawa wajah mereka, menutupi wajah mereka api neraka atau api, yaitu tahsya wujuhahum an-naru,
api meliputi atau mengepung wajah mereka. Ya, depan ya api, belakang api, kanan kiri, atas bawah. Ya, itu namanya dikepung atau ditutupi oleh neraka. Kemudian ada sebagian wayahtamilu annal murada biqaulihi, dan ada kemungkinan bahwa maksud yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wujuh yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah. Pada hari itu wajah-wajah mereka pada hari itu merasa tertunduk, terhina. Amilatun nasibah, bekerja keras akan tapi sampai letih, sampai payah. Ada yang menyebutkan bahwasannya maksud dari ayat ini yaitu fid dunya, kondisi mereka ketika di dunia. Kenapa likaunihim fid dunya ahlu ibadatin. Ini juga sebagai perhatian bagi kita semua, agar kita semua selalu introspeksi terhadap diri kita. Ada orang-orang yang di dunia, kondisi mereka di dunia sebagai ahlu ibadah, ahlu ibadatin wa amalin. Dia sebagai orang yang rajin beribadah, rajin beramal. Walakinnahu lima adamu syaratihi wa huwal imanu sara yaumal qiyamati haba'an mansura. Akan tetapi karena tidak adanya syarat, tidak terpenuhinya syarat beramal. Apa itu syarat beramal? Wa huwal iman. Amal itu harus dibangun di atas iman. Orang beramal tanpa iman, orang beramal bukan orang yang beriman, sara yaumal qiyamati haba'an mansura. Maka amalnya pada hari kiamat dia sebagai haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan. Ya, debu yang berterbangan yang tidak memiliki kualitas, tidak ada harganya sama sekali. Ya, itulah balasan bagi orang-orang yang tidak beriman. Misal dia sangat rajin untuk melakukan ibadah dan banyak beramal misalnya, atau dia banyak melakukan amal-amal kebaikan bermanfaat bagi manusia, mungkin juga manfaatnya bisa dirasakan dalam waktu yang sangat lama. Kalau dia bukan orang beriman, maka dia tidak akan bisa mengambil manfaat dari amalnya tersebut. Yang harusnya dia dapat pahala yang sangat banyak, tapi karena pondasi amal tidak ada, yaitu iman, maka dia tidak mendapatkan. Ya, pada hari kiamat seperti debu yang berterbangan. Ya, orang-orang musyrik misalnya, na'udzubillah min dzalik, ketika dia sholat, puasa, zakat, haji, ditunaikan semuanya, tapi ternyata pondasi amal yaitu iman tidak ada, imannya telah batal, ya, imannya telah hilang karena perbuatan syirik ini membatalkan keimanan. Maka pada hari kiamat dia tidak akan bisa menuai pahalanya. Dia menjadi orang yang sangat merugi. Amalnya bagaikan debu yang berterbangan. Wa hadzal ihtimalu, kemungkinan dari tafsir yang semacam ini, wa in kana sahihan min haitsul ma'na fala yadullu alaihi siyaqul kalami. Meskipun dari sisi makna ini benar, ya dari sisi makna benar, maksudnya apa? Itulah balasan orang-orang yang tidak beriman, itulah balasan orang-orang yang telah batal imannya. Apabila dia melakukan amal ibadah sebanyak apapun, maka amalnya tidak akan bermanfaat baginya, itu benar. Akan tapi siyaqul kalam, bentuk dari kalimat yang ada di ayat ini tidak menunjukkan demikian. Ya, balis sawabu al-maqtu'u bihi huwa al-ihtimalul awwalu li'annahu qayyadahu bil-dzarfi wa huwa yaumal qiyamati.
Kemudian akan tapi yang benar adalah al-maqtu'u bih, yaitu yang spesifik berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh siyaqul kalam tersebut. Dan itulah ihtimal yang pertama, kemungkinan yang pertama, yaitu wajah mereka pada hari itu tertunduk, terhina. Ini maksudnya pada hari kiamat, ya, pada hari kiamat, bukan di dunia, ya. Maka yang benar adalah al-ihtimalul awal, yaitu tafsir yang pertama tadi. Kenapa? Li'annahu qayyadahu bidzarfi wa huwa yaumal qiyamati. Ya, karena Allah Ta'ala mengikatnya spesifik berkaitan dengan kondisi yang ada, yaitu berupa pada hari kiamat. Ya. Ana perjelas lagi di sini, ya. Katakanlah ada dua sisi penafsiran. Pertama yaitu berkaitan dengan hari kiamat, yang kedua berkaitan dengan kondisi manusia di dunia. Ya, maka menurut yang di sini yang betul itu yang berkaitan dengan hari kiamat. Ya, ayat ini berkaitan dengan kondisi nanti pada hari kiamat. Adapun yang kedua itu dari sisi makna betul. Maksudnya betul, itulah gambaran orang yang beramal. Kalau dia beramal tapi tidak ada iman, maka amalnya sia-sia, itu betul. Ya, tapi itu bukan tafsir dari surat ini atau dari ayat ini, gitu. Semoga bisa difahami, ya, dan semoga jangan salah faham. Bukan kita sedang mengatakan oh itu berarti penjelasannya salah. Penjelasannya betul, tapi itu penempatannya bukan di sini, gitu. Maksudnya seperti itu. Ya, dalam pembahasan dari sisi diterimanya amal, maka betul amal itu harus dibangun di atas iman. Ya, karena amal itu kan syaratnya 3, iman, ikhlas, mutaba'ah, gitu ya. Ini untuk manusia secara umum 3, iman, ikhlas, mutaba'ah. Kalau bagi orang Islam, ya seorang sudah Islam, sudah dianggap muslim di sisi Allah, maka ada 2 syarat, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Nah, wallahu alam, itu tidak ada yang pertentangan, ya, tentang permasalahan seperti itu. Kita lanjutkan. Ya, kenapa kemungkinan yang pertama itulah yang tepat, bahwasannya yang dimaksud wajah mereka tertunduk, terhina pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, ya, bukan pada kondisi di dunianya, bukan. Atau kalau mau digabungkan, orang-orang yang di dunianya seperti itu, dia banyak beramal, banyak beribadah sampai capek, sampai letih, ya, tapi dia tidak beriman atau imannya telah rusak atau telah batal, maka dia akan mengalami sebagaimana yang disebutkan pada ayat tersebut. Ya, akan mengalami, karena itulah balasannya. Orang yang imannya telah batal, maka dia menjadi calon ahlun nar, ya, sehingga dia akan mengalami apa yang disebutkan di ayat ini. Na'udzubillah min dzalik. Kita lanjutkan. Wali annal maqsudahuna bayanu dzikri ahlin nari umuman. Ya, karena yang dimaksud di ayat ini atau di sini adalah penjelasan atau menjelaskan tentang ahlun nar, penghuni neraka secara umum. Wa dzalikal ihtimalu juz'un qalilun bin nisbati ila ahlin nari, dan kemungkinan tersebut merupakan bagian kecil yang disandarkan kepada ahlun nar. Wali annal kalama fi bayani halin nasi' inda hisyanil khasiyati falaysa fihi ta'arudun li ahwalin fid dunya. Ya, karena pembahasan atau penjelasan, pembicaraan dalam menjelaskan keadaan manusia inda hisyanil khasiyah, tatkala dia diliputi atau dia dikepung dengan kondisi pada hari kiamat, falaysa fihi ta'arudun li ahwalihim fid dunya, maka hal itu tidak bertentangan bagi kondisi mereka di dunia. Ini yang menegaskan kenapa tafsir, katakanlah ada 2 tafsir. Tafsir yang pertama itulah yang benar, dan tafsir yang kedua itu cuma juz'un qalil saja, bagian yang sedikit, ya.
katakanlah kondisi kedua menjadikan nanti pada hari kiamat dia menempati pada kondisi pertama, seperti itu ya. Orang yang tidak beriman maka pada hari kiamat dia akan mengalami apa yang disebutkan di dalam ayat ini ya. Falaisa fihi ta'arudul li ahwalihim fid dunya, tidak bertentangan dengan kondisi mereka di dunia, karena ada sedikit kesamaan ya. Juz'un qalilnya itu di situ. Orang yang tidak beriman di dunia maka konsekuensinya di akhirat dia akan mengalami kondisi yang seperti itu, yaitu pada hari itu wajah mereka khasyiah, tertunduk dan terhina ya. Karena itulah sifat siksaan di akhirat itu ya seperti itu, menjadikan orang yang disiksa adzabum muhin ya. Bahkan sifat siksaan kan adzabum muhin ya, diantaranya ada adzabun alim, adzabun syadid, adzabun muhin, siksaan yang menghinakan, yang menjadikan orang yang disiksa dia menjadi merasa terhina. Tidak ada yang merasa percaya diri, merasa tinggi, tidak ada. Semua yang disiksa dia hari kiamat dia merasa terhina ya. Sehingga wa qaulu tasla naron hamiyah ya, dia akan memasuki neraka ya, neraka yang sangat panas ya. Pada ayat yang keempat mereka masuki api yang sangat panas ya. Tasla naron hamiyah ay syadidan harruha, yaitu sangat panas, syadidan harruha tuhitu bihim min kulli makanin, yang akan mengepung mereka dari seluruh penjuru, dari depan siksaan, belakang siksaan, atas siksaan, dari bawah juga berupa siksaan. Dikepung dengan apa? Dengan siksaan berupa api yang sangat panas. Kemudian tusqa min ainin aniyah, pada ayat yang berikutnya tusqa min ainin aniyah ya, yang artinya diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Ketika minum, kalau di dunia kan minum rasanya segar gitu ya, nyaman, menjadikan hilang dahaga. Ketika mereka yang di neraka, na'udzubillah min dzalik, tusqa min ainin aniyah, diberi minum dengan ainin aniyah, yaitu ai syadidatul hararah ya, dari mata air yang sangat panas. Syadidah al hararah, yang sangat panas, yang panasnya itu udah sangat-sangat panas. Sehingga di ayat yang lain disebutkan wa iyastaghisu yughasu, dan jika mereka minta minum mereka diberi minum bima ingkal muhli yasfil wujuh ya, dengan air yang bisa menghanguskan wajah ya. Diberi minuman dengan air ya, mereka akan diberi air seperti besi mendidih yang menghanguskan wajah ya. Diberi minum, diberi, tapi airnya yaitu seperti besi yang mendidih. Gimana besi yang mendidih? Nah, berarti kan sangat panas, karena dari besi bisa menjadi cair itu dengan kadar panas yang sangat panas. Bukan besi dimasukkan api misalnya tahu-tahu jadi cair, kan enggak, tapi kok kadar panas apinya itu sangat panas ya, barulah dia mencair. Dan cairan besi yang sangat panas itulah yang diberikan kepada orang yang ada di neraka. Airnya itu seperti itu panasnya, sehingga syadidal hararah ya. Wa iyastaghisu yughasu bima ingkal muhli yasfil wujuh fahadha syarabuhum, inilah minuman mereka. Minuman bagi orang-orang yang di neraka itu seperti itu ya, sehingga sangat menderita. Tidak minum sangat dahaga, ketika minum dikasihnya seperti itu. Wa amma ta'amuhum, adapun makanan mereka, fa innahum laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Ini jenis makanan mereka.
Ya, jenis makanan mereka Allah sebutkan pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-6, laisa lahum ta'amun illa min dhari', dan ayat yang ke-7, la yusminu wa la yughni min ju'. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Ya, coba kita perhatikan susunan di dalam ayat ini. Ini merupakan gambaran yang sangat jelas yang menyebutkan tentang betapa tersiksanya mereka, orang-orang yang ada di neraka. Ketika dikasih minum seperti tadi, air dari mata air yang sangat panas. Ketika makan, makanannya laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Makanannya itu makanan yang berduri. Makan sesuatu yang berduri, bisa dibayangkan gimana, ada nikmatnya atau tidak? Tidak ada nikmatnya sama sekali. Bahkan la yusminu wa la yughni min ju'. Pada ayat yang ke-6, yaitu jenis makanannya, pada ayat yang ke-7 menyebutkan sifat makanannya. Makanannya jenisnya yaitu dari makanan yang berduri, kemudian sifat makanannya tidak membuat gemuk dan tidak menghilangkan lapar. Ya. La yusminu wa la yughni min ju'. Makanan yang tidak menjadikan gemuk dan tidak menghilangkan lapar. Padahal fungsi makanan itu agar badan menjadi berkembang, ya, menjadi katakanlah ketika kecil jadi besar, ya, yang kurus jadi gemuk, kan seperti itu. Kemudian bisa menghilangkan lapar. Ternyata sifat makanannya itu tidak seperti itu. Wa dzalika li annal maqsuda minat ta'ami. Ya, kenapa Allah sebutkan seperti tadi? Karena maksud dari suatu makanan, ketika seorang makan, maka ada dua tujuan. Ya, ahadu amrayni, salah satu dari dua perkara tadi. Imma an yasudda ju'a sahibihi. Maksud dari seorang makan adalah untuk memenuhi kebutuhannya agar dia tidak merasakan lapar lagi, ya, untuk menutup atau menghilangkan lapar bagi orang yang makan. Atau wayuzilu anhu alamahu, menghilangkan menderitanya rasa lapar, sangat lapar, atau katakanlah ketika kita puasa, kita kan merasa gitu, ya, merasa lapar. Lapar itu sesuatu yang membuat diri kita tidak menyukai, ya, bagi syahwat, ya, bagi hawa nafsu itu kan lapar bukan satu yang disukai. Maka tujuan makan apa? Tujuan makan untuk menghilangkan lapar, agar penderitaan lapar itu menjadi hilang. Yuzilu anhu alamahu. Ini dari satu sisi. Wa imma, dan dari sisi yang lain ada kalanya an yusmina badanahu, agar badannya, tubuhnya bisa menjadi besar, ya, atau menjadi gemuk. Minal hazali, dari kurus menjadi gemuk. Ya, katakanlah anak-anak itu kan di masa perkembangan sangat terlihat dari kecil menjadi besar. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu terlihat sekali perkembangannya. Ya, beda dengan kita yang sudah dewasa, ya, kadang makan banyak ya tetap gitu. Tapi ini bicara tentang sesuatu yang sifatnya sunnatullah, bahwasannya makanan itu bisa menjadikan fisik kita menjadi lebih berkembang. Wa hadza ta'amu laisa fihi syai'un min hadzainil amrayni. Kemudian adapun makanan ini, yaitu makanan bagi ahlun nar, maka tidak ada satupun dari dua perkara tadi, baik dari sisi untuk menghilangkan lapar atau menghilangkan penderitaan lapar. Justru ketika makan, laparnya itu tidak hilang. Atau untuk menggemukkan badan, ketika makan badannya tidak menjadi lebih baik, ya, itulah siksaan, ya. Bahkan dari jenis makanannya apa tadi? Makanan yang
duri. Bal huwa ta'amun, akan tapi atau bahkan jenis makanan bagi ahlun nar, huwa ta'amun, dia adalah makanan fi ghayatil mararati wan natini wal khisyati, nas'alullahal afiyah. Ta'am, makanannya adalah makanan yang ghayatil mararah, puncaknya pahit, yang sangat-sangat pahit. Kita pernah makan di dunia sesuatu yang pahit, maka makanan bagi ahlun nar lebih berkali-kali lipat dari pahit yang ada di dunia. Ya, silakan sebutkan jenis makanan yang pahit yang ada di dunia, maka ini belum apa-apanya. Di sana ghayah, puncaknya pahit, yang sangat pahit, wanatin, dan juga anyir, baunya busuk, sudah sangat pahit, baunya busuk. Wal khisati, dan juga khisah yaitu tafah, makanannya itu makanan yang menghinakan, remeh, hina, tidak ada artinya. Nas'alullahal afiyata, kita mohon pada Allah keselamatan dari hal tersebut. Semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kondisi yang seperti itu. Maka banyak-banyaklah kita minta kepada Allah agar kita menjadi penghuni surga dan dijauhkan dari neraka. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Itulah gambaran penderitaan bagi penghuni neraka pada hari kiamat. Ya, sebagainya sudah diterangkan di dalam surat ini. Ini farik yang pertama, kelompok yang pertama yaitu ahlun nar, dan kelompok yang kedua yaitu ahlul jannah yang akan disebutkan pada ayat-ayat yang berikutnya. Maka insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan tentang ahlul jannah, sifat-sifatnya pada pertemuan berikutnya. Pada kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Atas kesalahan, kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.